Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Afif Fauji, dan ketiga rekan saya yaitu Amelia Adhani, Fitri Fitrianingrum, dan juga Silve Eka akan menjelaskan materi mengenai strategi manajemen pemasaran retail. Yang pertama yaitu pengertian retail. Perdagangan eceran atau sekarang kerap disebut dengan perdagangan retail, bahkan seringkali disingkat menjadi bisnis retail, memiliki banyak arti dari beberapa ahli. Salah satunya menurut Henry Ma'ruf pada tahun 2005, dalam bukunya dia mengungkapkan bahwa bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa pada perorangan untuk keperluan sendiri, keluarga, dan rumah tangga. Henry Ma'ruf juga mengatakan bahwa bauran eceran adalah kombinasi dari faktor-faktor retail yang dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mampu mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi dari toko tersendiri, barang dagangan, harga, promosi, pelayanan, dan suasana toko. Selanjutnya ada fungsi dari retail itu sendiri. Dalam suatu saluran distribusi, pengecer memainkan peranan penting sebagai penengah antara produsen, agen, dan para supplier dengan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan semua jenis barang dan jasa yang beragam, memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan. Setidaknya ada 4 fungsi utama pedagang eceran atau pedagang retail, yaitu yang pertama, perantara antara distributor dengan konsumen akhir, menghimpun berbagai kategori jenis yang menjadi kebutuhan konsumen, tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen, penentuan eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Jenis-jenis retail menurut Henry Ma'ruf menyatakan jenis-jenis gerai modern adalah: yang pertama ada minimarket, toko yang relatif kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, biasanya berukuran antara 50 meter sampai 200 meter. Yang kedua ada convenience store, toko yang mirip minimarket dalam hal produk yang dijual tetapi berbeda dalam harga, jam buka, luas ruang, dan lokasi. Yang ketiga ada specialty store, toko yang menyediakan pilihan produk yang lengkap hingga konsumen tidak harus mencari lagi toko lain. Yang keempat ada factory outlet, toko yang menjual produk-produk ekspor yang masih layak untuk dijual. Yang kelima ada distro atau distribution outlet, toko yang menjual produk-produk yang memiliki merek sendiri. Yang keenam ada supermarket, toko yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan ukuran lebih besar dari minimarket. Yang ketujuh ada department store, toko yang berukuran sangat besar dan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari, rumah tangga, bahkan non-pangan. Manajemen strategi untuk pemasaran retail. Industri retail terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, perkembangan dunia, saham, serta kebutuhan konsumen. Bisnis retail merupakan keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi maupun keluarga. Nah, agar berhasil dalam pasar retail yang kompetitif, pelaku retail harus menawarkan produk yang tepat, harga yang tepat, waktu dan tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaku retail terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang sangat penting. Nah, yaitu ada prinsip dasar pada retail modern yang terdiri dari 4P. Yang pertama ada produk. Produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua ada harga. Strategi dalam penetapan harga biasa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya harga value, harga predatory, harga berbasis kompetisi, harga cost plus, harga berorientasi pasar, harga premium, harga psikologis, dan harga dinamis. Lalu yang ketiga ada promotion. Menurut Philip Kotler, proses keputusan pembelian dipengaruhi oleh
oleh rangsangan pemasaran dan rangsangan lain. Bauran promosi yang meliputi periklanan, advertising, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan publisitas. Yang keempat ada place atau tempat lokasi. Nah, menurut Loss, lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumsi yang dapat digarapnya. Semakin jauh dari tempat penjual, konsumen semakin malas membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Lokasi merupakan faktor terpenting dalam pemasaran retail, karena pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis. Analisis SWOT Walmart. Kekuatan. Pertama, skala operasi. Walmart adalah retail terbesar di dunia dengan lebih 400 miliar dolar dalam pendapatan dan 10.130 toko. 2. Kompetensi dalam sistem informasi. Korporasi mencapai penghematan biaya yang signifikan dan wide berbagai produk. Walmart dapat menawarkan berbagai jenis produk dari pengecer lain. 4. Biaya. Strategi ini telah membantu Walmart untuk menjadi pemimpin murah di pasar retail. 5. Operasi internasional. Walmart tidak bergantung pada penjualan dari toko Amerika Serikat. Kelemahan. Pertama, tuntutan hukum terkait tenaga kerja. Walmart menghadapi tuntutan hukum terkait tenaga kerja setiap tahun. 2. Sedikit diferensiasi. Walmart memiliki diferensiasi dibandingkan dengan pesaingnya. 3. Publisitas negatif. Perusahaan ini sering dikritik karena praktik dipertanyakannya seperti suap dari pihak berwenang atau kondisi kerja yang buruk. Peluang. Pertama, pertumbuhan pasar retail di pasar negara terkembang. Pasar retail tumbuh sebesar minimal 5% rata-rata di pasar negara berkembang pada tahun lalu, membuka peluang bagi pertumbuhan pendapatan Walmart. 2. Meningkatnya penerimaan produk label sendiri. Penjualan produk private label telah meningkat lebih dari 40% selama 10 tahun terakhir. 3. Tren ke arah makan yang sehat. Kecenderungan makan makanan sehat telah mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk produk kelontong. 4. Pertumbuhan belanja online. Sektor retail online tumbuh sebesar 4,7% di Amerika Serikat tahun 2011. Ancaman. Pertama, meningkatnya persaingan dari batu bata dan mortir dari pesaing online. 2. Meningkatkan resistensi dari masyarakat setempat. Walmart Superstore memiliki dampak negatif pada pengecer dan masyarakat lokal. 3. Kenaikan harga produk komoditas. Naiknya harga komoditas menekan margin keuntungan Walmart dan mengikis keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama ada competitive advantage. Beberapa value yang tetap menjadikan Walmart salah satu pilihan customer dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu cost leadership. Sesuai dengan strategi pemasaran Walmart yang menjamin everyday low price, Walmart memasarkan produk berkualitas dengan harga murah dan terjangkau. Lalu ada differentiation, strategi memilih lokasi. Kebanyakan pesaing memilih kota besar sebagai lokasi strategis untuk membuka toko dan menjadikan masyarakat kota besar sebagai pasar. Berikut ini adalah beberapa strategi Walmart dalam menjaga competitive advantage-nya. Yang pertama ada investasi dalam information teknologi yang mensupport supply chain dan logistik dengan powerful. Walmart meyakini bahwa komputer sangat penting untuk mengelola pertumbuhan dan menekankan struktur biayanya. Walmart membangun jaringan satelit canggih yang menghubungkan point of sales di semua tokonya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.